berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini di tanggal 24 Oktober 2021. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memulai kebaktian kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari 1 Petrus 4 ayat 11.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita masing-masing datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang sempurna, kami ada sebagaimana adanya sampai dengan saat ini. Kami memuji dan menyembah-Mu karena Engkau Allah yang hidup, yang layak dipuji dan disembah oleh segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Kami datang memohon agar kiranya Engkau senantiasa mendengarkan kami, menerima seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah ini, kami datang dengan kesadaran dan mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kami, baik itu dosa melalui perkataan, pikiran, sikap, ataupun perbuatan kami yang tidak menyukakan hati-Mu. Kami memohon ya Tuhan, ampunilah kami, kuduskanlah seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak ya Tuhan untuk datang kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengakui dosa kami, maka kami percaya Engkau mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dan kita bersyukur Tuhan senantiasa menyatakan isi hatinya melalui kebenaran firman. Karena itu mari kita mempersiapkan seluruh hati kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita dan apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kita ulangi lagi pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, memberikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan bukan hanya mendengar, tapi kami dapat memahami serta dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 10. Mari kita lihat Alkitab kita, Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45, demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, tetap bersukacita, beribadah, dan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah membaca Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Dan tema yang diberikan oleh PGI, melayani Tuhan, menyenangkan atau menyesakkan. Itu adalah tema yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang melayani, istilah atau kata melayani itu sesungguhnya dipakai secara luas. Bukan hanya dalam pelayanan rohani ataupun dalam pelayanan di gereja, tetapi dalam berbagai bidang seperti di dalam pelayanan restoran kah, dunia perhotelan, perusahaan, perkantoran, kemiliteran, sekolah, dan lain-lain sering memakai istilah melayani. Melayani berarti berusaha memberi kepuasan ya bagi orang lain yang membutuhkan pelayanan kita. Ada ungkapan tamu itu adalah raja, ataupun kalau dalam dunia dagang, pembeli itu adalah raja. Maka pelayan harus memberi pelayanan yang terbaik, walaupun seringkali melelahkan. Di dalam Alkitab, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai hamba yang melayani. Misalnya kalau kita membaca dalam Lukas 22 ayat 27, Yesus mengatakan begini, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai pelayan. Demikian juga dalam bacaan kita tadi dalam ayat 45. Yesus berkata karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri sudah
menunjukkan teladan dalam hal melayani. Nah, kembali kepada tema kita, melayani Tuhan, menyenangkan atau menyesakkan. Nah, untuk memahami tema ini kita akan belajar beberapa hal penting. Pertama, siapa yang melayani Tuhan? Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu yang dikhususkan untuk melayani. Ada kelompok para imam, kemudian ada hakim-hakim, raja-raja dan para nabi. Mereka dikhususkan untuk melayani sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tentu menurut peraturan atau menurut ketetapan Allah. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru. Tuhan memilih para rasul, juga ada para pengajar, gembala-gembala jemaat, para penginjil, ada penatua, ada diaken. Mereka dipilih untuk melayani secara khusus di dalam jemaat. Namun demikian, jikalau kita membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan bahwa orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, juga disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, itu berarti tanpa terkecuali semua orang-orang percaya, semua anggota jemaat, kita semua adalah para pelayan Tuhan, apapun profesi kita. Jadi tidak mesti orang yang menduduki jabatan gerejani atau jabatan sebagai pendeta, penatua, tidak demikian. Jadi kita diingatkan bahwa sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan bahwa kita adalah para pelayan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melayani sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Nah, ini hal yang pertama. Tapi yang kedua pertanyaannya, mengapa melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan karena memang melayani itu adalah satu bagian integral di dalam diri kita. Melayani itu adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Panggilan kita itu bersifat rangkap, ya, panggilan ganda. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk keselamatan, dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi kemudian kita juga dipanggil untuk menjadi alat keselamatan. Ya, kita mengingat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Di dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi jelas di sana bahwa murid-murid dipanggil mengikut Yesus. Satu panggilan untuk sebuah kepastian kehidupan bersama Yesus selama-lamanya. Tetapi kemudian di sana ada panggilan untuk menjadi penjala manusia, panggilan untuk melayani. Jadi ini panggilan rangkap. Tentu kita juga mengingat atau sering kita mendengarkan istilah tugas atau 3 tugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Maka panggilan melayani itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Melayani itu adalah satu vokasi, bukan sebatas profesi. Karena itu, saudara-saudara, diminta atau tidak, senang atau susah, tugas orang percaya adalah melayani. Ya. Jadi mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melakukan pelayanan? Karena ayat yang tadi kita baca jelas. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dan kita sudah memperoleh pelayanan terbaik dari Yesus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita memperoleh penebusan, kita memperoleh pengampunan dosa, kita memperoleh keselamatan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, melayani Tuhan
itu merupakan respon kita atau tanggung jawab kita. Karena kita sudah mengalami anugerah Tuhan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang sangat mendasar. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan kenapa harus melayani. Ya, karena Tuhan sudah melayani kita. Melayani itu adalah satu respon kita, satu bentuk pertanggungjawaban kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dikhususkan bagi Tuhan. Tapi yang ketiga, bagaimana melayani Tuhan? Saudara-saudara, kita sudah membaca Injil Markus pasal 10. Markus memperkenalkan kepada kita tentang siapa Yesus. Yesus disebutkan di sini anak manusia yang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai seorang hamba. Hamba yang rela menderita, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan? Di sini kita menemukan ada beberapa prinsip. Ada 3 prinsip penting yang harus kita perhatikan bagaimana melayani Tuhan. Pertama, melayanilah dengan motivasi yang murni. Ini hal yang pertama. Melayani dengan motivasi yang murni. Bukan untuk mendapat pujian. Bukan karena jabatan, jadi tidak gila jabatan ataupun pujian. Seorang hamba hendaklah menyadari bahwa dia adalah pelayan atau pekerja yang mempunyai tuan, yang mempunyai majikan. Tuan sendirilah yang memiliki hak prerogatif atas kehidupannya. Jadi adalah merupakan hal yang naif atau tidak tahu diri ketika seorang hamba meminta jabatan tertentu kepada tuannya. Saudara-saudara, Yakobus dan Yohanes mendapat teguran dari Yesus karena mereka dianggap lancang meminta jabatan atau kedudukan yang tinggi. Justru pada saat Yesus sedang berbicara tentang penderitaan yang akan dialaminya. Jikalau kita memperhatikan ayat sebelumnya, di dalam ayat 32 sampai dengan 34, Yesus sedang memberitahukan tentang penderitaannya. Justru dalam konteks Yesus sedang memberitahukan tentang apa yang akan terjadi, di sini murid-murid meminta jabatan, meminta kedudukan. Perhatikan dalam ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Permintaan mereka berkaitan dengan apa? Masalah kedudukan, masalah kehormatan dan kekuasaan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Itu dalam ayat yang ke-38. Lalu setelah itu Yesus dengan lemah lembut menunjukkan jalan salib yang akan dia lalui. Jadi saudara, mau melayani? Kalau mau melayani, maka harus siap memikul salib. Melayani bukan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk bersenang-senang. Tapi melayani harus rela menderita seperti Yesus. Ini adalah berbicara tentang motivasi. Bahwa motivasi dalam melayani harus dimurnikan. Tapi yang kedua, melayani harus dengan kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati artinya siap melayani siapa saja dalam kondisi apapun tanpa memandang muka. Kalau kita perhatikan bagian ini, mereka merasa hebat dan begitu yakin bahwa mereka dapat meminum cawan yang harus diminum oleh Yesus. Pada saat itu memang pola pikir murid-murid masih sangat duniawi. Mereka mau menjadi besar dan memerintah seperti pemerintah atau raja-raja dunia. Akan tetapi Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Itu bisa kita perhatikan mulai dari ayat 39 sampai dengan ayat 44. Jadi apa yang ingin ditekankan dalam bagian ini? Apabila ingin menjadi pemimpin yang benar, layanilah sesama dan berbuat baiklah kepada siapapun tanpa diskriminatif atau tanpa memandang muka. Maka di sini dibutuhkan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Hanya orang yang memiliki kerendahan hatilah yang bisa melayani siapapun. Melayani tanpa memandang muka. Artinya tanpa membeda-bedakan status sosial antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, melayani dengan kasih dan kerelaan berkorban. Yesus melayani dengan penuh kasih dan kerelaan berkorban. Dengan cara bagaimana? Dia bukan hanya mengorbankan pikiran, bukan hanya mengorbankan waktu, bukan hanya mengorbankan tenaga, tapi mengorbankan atau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang kita lihat dalam ayat 45. Saudara-saudara, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapanya. Sebuah ketaatan yang tanpa syarat. Bukan karena manusia layak untuk ditebus. Karena manusia tidak layak. Dosa membuat manusia sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kasih karunia semata-matalah, maka kita akhirnya memperoleh penebusan. Penebusan yang dikerjakan oleh Yesus memberikan kita satu kemerdekaan, memberikan kita kebebasan, memberikan kita kemenangan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, dan kemenangan atas maut. Ini adalah anugerah terindah. Ini adalah anugerah teragung yang saya rasakan, yang kita semua sudah dapatkan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita. Apakah melayani Tuhan menyenangkan atau menyesakkan? Tema ini sesungguhnya merupakan pertanyaan refleksi bagi diri kita. Apakah saudara melayani itu menyenangkan? Apakah bagi saudara melayani menyesakkan atau menyusahkan? Memang kalau mau jujur, tentu bagi banyak orang melayani rasanya kurang enak ya. Pasti lebih enak kalau dilayani. Melayani sebagai hamba sepertinya kurang menarik, kurang terhormat. Yang dilayani lebih terhormat. Begitulah konsep dunia ini. Itulah pandangan umum. Namun saudara-saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani jauh lebih berbahagia daripada dilayani. Memberi jauh lebih berbahagia daripada menerima. Kenapa melayani itu berbahagia? Karena dengan melayani kita bisa membangun relasi tanpa batas dengan siapa saja. Dan dengan cara demikian kita bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Saya kira inilah kebahagiaan kita. Ketika kita bisa melayani seseorang dan akhirnya orang itu menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itulah sukacita terbesar yang kita rasakan di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Terutama yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika ada seorang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada sukacita, ada kebahagiaan di surga. Kalau ada kebahagiaan di surga,
Tentu juga kita berbahagia ketika kita bisa melayani orang lain. Jadi saudara-saudara, melayani yang terutama bukan masalah saya senang, tetapi Tuhan disenangkan atau tidak, itu yang terpenting. Dan jikalau Tuhan disenangkan, maka kita pasti akan berbahagia, kita pasti akan diberkati. Amin. Karena itu saudara-saudara, melayani Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni, yang sungguh-sungguh melayani dengan kerendahan hati, yang sungguh-sungguh melayani dengan kasih dan kerelaan berkorban. Melayani itu bukan lagi sesuatu yang menyusahkan, bukan yang menyesakkan, tetapi adalah hal yang menyenangkan. Jadi saudara, mari kita melayani Tuhan selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu menuntun mengarahkan kami agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan merindukan supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang setia, yang melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab hanya untuk menyenangkan Tuhan. Pakai kami sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat
Mari kita masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau senantiasa memberkati kami. Dan sebagian berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami sudah kumpulkan sebagai tanda syukur kami, sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, kuduskan sehingga boleh dipakai dalam pelayanan mulia di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi anggota jemaat POK Pukris Kota Wisata. Kami bersyukur untuk kecukupan tiap-tiap hari. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, keamanan, bahkan segala sesuatu yang kami gumulkan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkatilah ya Tuhan pelayanan kami di gereja ini. Berkati para pendeta, para majelis jemaat, dan semua bidang-bidang yang ada. Biarlah kami tetap setia, kami tetap memiliki ketekunan dalam melakukan pelayanan, supaya melalui pelayanan yang kami lakukan, Tuhan dimuliakan dan jemaat boleh mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena itu Tuhan berkatilah semua anggota jemaat mulai dari anak-anak kecil sampai kepada lansia. Tuhan menolong mereka di dalam segenap pertumbuhan mereka secara rohani. Berkatilah yang sudah lanjut usia, biarlah mereka tetap hidup di dalam Tuhan, memiliki semangat, memiliki sukacita dalam terus beribadah kepada Tuhan, membaca firman, menaikkan doa-doa, dan kehidupan mereka menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang. Doa kami untuk beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan untuk Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, adik Mikael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Ibu Cali Rating. Dan jikalau masih ada yang lain, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, terutama berikan mereka kekuatan iman. Demikian juga anak-anak yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak yang di SLB Kiriakon. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberikan mereka iman yang teguh. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati orang tua dan juga guru-guru mereka. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Doa kami supaya Engkau memberkati Ibu Henny Juliana Tendean, juga Bapak Pendeta Charles Oematan. Kiranya dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula cinta kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tuhan menolong mereka supaya tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa beberapa keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta Sabudin bersama dengan Ibu Esther. Tuhan memberkati dalam rumah tangga juga anak-anak, juga dalam pelayanan Tuhan memberkati. Demikian juga untuk keluarga hamba-Mu, Tuhan menolong juga bersama anak-anak dalam kehidupan hari-hari, dalam pelayanan. Tuhan sendiri yang menolong, memimpin sehingga kami dapat melakukan bagian kami yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, berkati segenap rencana pelayanan gereja ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan visi misi yang Tuhan taruh. Kami tetap memiliki semangat misi, mendukung pekerjaan misi baik di dalam maupun di luar negeri. Maka doa kami untuk keluarga Pak Charles Oematan, Tuhan memberkati mereka di Kamboja. Demikian juga untuk penjangkauan suku-suku yang terabaikan di berbagai tempat. Biarlah firman-Mu boleh digenapi. Semakin banyak suku-suku bangsa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga di tengah-tengah negara kami Indonesia masih banyak yang terabaikan. Doa kami supaya Tuhan menolong sehingga gereja-gereja memiliki kesadaran untuk menjangkau mereka yang terabaikan. Juga berkati pemerintah kami dalam upaya pembangunan. Kiranya Tuhan menolong dari presiden, wakil presiden, semua kabinet, semua pemerintah daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bekerja sama dengan para penegak hukum, aparat keamanan, sehingga Indonesia tetap bersatu, aman, dan juga mengalami kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami
dalam menjalani hari-hari kami tetap setia kepada Tuhan dan terus mau melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di akhir daripada kebaktian kita. Karena itu saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan menaikkan lagu penutup Melayani Lebih Sungguh. Biarlah lagu ini menjadi satu kerinduan dan komitmen kita. Kita mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk dan masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan.
gembala, pendeta, dan semua majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kiranya kita lebih bersungguh-sungguh lagi melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Dan jangan lupa tetap ingat dan jalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.